Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya di seluruh Indonesia dan dunia. Dalam video kali ini, saudara semuanya, saya mau beritahu ya kepada Anda semuanya bahwa ada kabar yang tidak enak, kabar yang tidak sedap. Kabar buruk itu datang dari negara adidaya Amerika Serikat. Kabar buruk itu datang dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Tadi pagi saya mendengar berita Janet Yellen memberi kabar yang tidak mengenakan bagi dunia ya, bagi Amerika Serikat khususnya ya, kabar bahaya, kabar buruk ya, 1 bulan ke depan. Kembali lagi ini masalah gagal bayar hutang Amerika. Ya. Kembali lagi ini masalah default utang-utang negara Amerika Serikat. Kita tahu bahwa bulan lalu ya, Oktober itu, masalah ini juga mengemuka di publik. Seluruh dunia mengkhawatirkan gagal bayar hutang Amerika. Sehingga Menteri Keuangan juga Janet Yellen mendesak Senat juga untuk menaikkan batas plafon kredit debt ceilingnya. Akhirnya perdebatan sengit, masalah politik antara dua kubu ya. Partai Republik memang sangat tidak setuju kebijakan dari Partai Demokrat ya, tapi akhirnya karena memang Partai Demokrat yang menguasai Kongres, menguasai Senat ya, DPR-nya Amerika Serikat ya, Dewan Perwakilan Rakyatnya Amerika Serikat, jadi jika di pemungutan suara pun di voting tetap menang Partai Demokrat, maka keputusan itu disetujui kemarin ya, jelas disetujui. Tapi karena perdebatan sengit, karena memang perlawanan yang kuat dari Partai Republik, jadi walaupun itu debt ceiling dinaikin, ya, plafon kredit pinjaman pemerintah itu dinaikin, tapi tidak seutuhnya, tidak semua draft itu disetujui, hanya sebagian saja, dan itu tidak semuanya. Duit itu mengalir hanya untuk pinjaman, hanya sebagian, menaikkan sedikit pinjaman, tidak seluruhnya, tidak semuanya, hanya sebagian. Jadi masih ada kendala, masih ada masih banyak kendala-kendala itu, dan itu di bulan-bulan berikutnya mungkin ini bisa terjadi sampai di tahun-tahun depan, tahun 2022. Dan tanda masalah itu dari hasil kemarin yang belum sempurna itu dinaikin itu karena perdebatan Partai Demokrat. Itu pun sampai sekarang perdebatan Partai Republik, perlawanan dari Partai Republik ya, sampai sekarang pun masih. Jadi Partai Republik itu, jadi ini sudah masalah politik di Amerika sekarang ini. Jadi Partai Republik itu sekarang disinyalir oleh ketua Senatnya, ketua DPR-nya Amerika Serikat Nancy Pelosi ya, mengatakan bahwa memang ada disinyalir sekarang memang mereka berusaha untuk tidak akan lagi menaikkan batas plafon kredit atau debt ceilingnya, pinjaman Amerikanya. Ini kan sudah bulan November sampai akhir tahun. Jadi diusahakan negara harus berupaya menggunakan apa sumber daya apa yang tersedia sekarang, digunakan anggaran, sisa anggaran ini untuk sampai terakhir tahun 2021 batasnya. Nah, sedangkan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen telah mengirim surat kepada Senat DPR hari kemarin ya. Dia mengatakan bahwa segala DPR harus mengambil tindakan segera, ambil tindakan lagi untuk menaikkan batas plafon kredit debt ceiling pinjaman pemerintah. Karena dia sudah melihat, dia dikhawatirkan setelah tanggal 15 Desember tahun 2021 ini, pemerintah Amerika Serikat akan tidak mampu bayar hutang. Istilahnya default, gagal bayar hutang-hutang negara. Jika ini terjadi, maka bahaya di depan. Dia mengatakan bahwa setelah tanggal 15 Desember 2021,
Negara sudah tidak mampu untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ya, urusan mungkin kantor, apa yang berurusan dengan pemerintah, ya. Ya, aktivitas pemerintah itu mungkin bisa di stop ya karena tidak ada anggaran lagi. Negara sudah tidak bisa membiayainya karena segala sumber daya yang tersedia ini tidak mencukupi untuk membiayai segala pengeluaran itu di atas tanggal 15 Desember 2021. Nah, ini pertanda bahaya itu tinggal 1 bulan lagi. Bahaya sudah di depan mata. Amerika akan mengalami bahaya yang besar. Krisis default gagal bayar ini, dan jika DPR tidak mengambil tindakan segera untuk menaiki batas pinjaman debt ceiling kredit sehingga pemerintah bisa berutang kembali, jika ini tidak terlaksana sebelum tanggal 15 Desember 2021, maka dalam sejarah pertama kali pemerintah Amerika Serikat mengalami yang namanya gagal bayar, default surat hutang negaranya. Pertama kali dalam sejarah. Dan dampaknya nanti bahwa Amerika akan, kredibilitas negara Amerika di mata dunia tidak dipercaya lagi. Rating Amerika akan turun dan Amerika sulit untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman lagi. Ya, sudah jelas kalau tidak bisa bayar utang default, maka Amerika sudah tidak dipercaya lagi di mata dunia. Amerika tidak mendapat pinjaman lagi, dolar Amerika akan tidak dipercaya lagi sebagai mata uang cadangan devisa dunia. Dan inilah kehancuran Amerika. Dan jika kehancuran Amerika itu dampaknya kepada semua negara yang berhubungan dengan Amerika, kita akan mengalami dampak. Itu sudah pasti. Negara berkembang, kita yang mengekspor besar ke Amerika, kita yang ada hubungan dengan Amerika akan mengalami dampak. Itu sudah pasti. Ekonomi akan karam karena Amerika tidak bertumbuh. Ini yang bahaya. Jadi Amerika tetap harus berhutang. Amerika adalah negara penghutang terbesar di dunia. Jadi negara Amerika adalah utang. Amerika harus tetap utang. Amerika tetap harus mengekspor utangnya ke seluruh dunia, dan semua negara harus beli itu barang yang terbaik di dunia. Barang emas di dunia adalah utang Amerika. Jangan sampai Amerika itu berhenti berutang. Nah, inilah adalah satu yang jadi masalah di sini adalah kubu Republik ini sangat sekarang ini menentang sekali kebijakan-kebijakan dari Demokrat. Jadi memang sudah diketahui sama Nancy Pelosi, ketua DPR-nya, bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan menyetujui lagi. Mereka berharap sisa anggaran ini dipakai untuk sampai akhir tahun 2021. Tapi Menteri Keuangannya melihat bahwa anggaran itu sudah tidak ada dan perlu ada perlu berhutang lagi, perlu ada pinjaman lagi, perlu dirubah, segera dilakukan aturan, ya, untuk menaikin batas pinjaman pemerintah. Debt ceiling-nya dinaikin, ya, aturan itu dinaikin atau ditangguhkan aturan yang lama. Jadi aturan yang dibuat lama itu adalah bahwa dalam tahun ini di akhir tahun tidak ada lagi menaikin batas pinjaman pemerintah, batas pinjaman negara, tidak, plafonnya tidak dinaikin lagi dalam tahun ini. Dinaikin itu di tahun depan. Nah, itu aturannya itu. Seharusnya aturan itu yang jadi perdebatan sengit dua kubu Partai Republik dan Demokrat ini. Nah, kemarin hanya disetujui sebagian saja karena menang di voting Partai Demokrat. Nah, ini didesak lagi oleh Menteri Keuangan Janet Yellen untuk DPR segera merubah aturan itu. Jadi aturan untuk tahun ini ditangguhkan batas kenaikan batas plafon kredit itu harus dirubah. Jadi aturannya harus dinaikin. Karena negara dalam bahaya. Negara sudah tidak punya budget lagi untuk membiayai negara. Ini juga salah satu penyebabnya juga karena rencana RUU infrastruktur Presiden Joe Biden sudah disahkan pemerintah. Disahkan oleh DPR, ya, senilai 1 triliun US dollar. Ya, kalau di kurs dengan
14.230, berarti setara 1 triliun, nilainya 1 triliun US dollar ya, senilai 1 triliun ya. Nah, itu satu yang cukup besar ya, budgetnya, anggaran untuk infrastruktur yang cukup besar. Nah, inilah yang membuat negara Amerika Serikat semakin kesulitan dalam membayar hutangnya, karena dana yang besar itu akan ditransfer ke rekening departemen yang mengurusin infrastruktur senilai 1 triliun US dollar itu ya. Nah, di sini kemarin pemerintah Joe Biden sudah menandatangani ya senilai 118 miliar US dollar untuk dialokasikan ya. Ini menandatangani undang-undang investasi dan pekerjaan yang dia jalan raya ya, pekerjaan untuk perwalian jalan raya. Jadi dana 118 miliar itu sudah harus dialokasi, dan dalam waktu 1 bulan setelah ini undang-undang RUU itu ya, belanja pemerintah itu harus sudah segera ditransfer sebelum tanggal 15 Desember 2021. Nah, inilah satu bahaya yang di depan mata dari pemerintah Amerika Serikat ya, jika itu tidak disetujui, jika batas plafon kredit tidak dinaikkan, tidak disetujui oleh Senat, maka pemerintah AS akan mengalami default untuk pertama kali dalam sejarah pemerintah Amerika gagal bayar hutang negaranya. Nah, ini akan menyebabkan negara Amerika mengalami resesi yang besar dan membahayakan otomatis ya, membahayakan ekonomi dunia, dan peran US dollar di mata dunia sudah tidak dipercaya lagi sebagai mata uang cadangan devisa dunia. Dan itu, jika ini terjadi, maka negara kita akan mengalami dampaknya. Kita dan semua negara-negara berkembang di dunia, negara-negara yang berhubungan dengan Amerika akan mengalami dampak. Dan ini pasti akan kejadian kehancuran besar ekonomi. Yang pasti juga negara-negara yang membeli obligasi surat utang Amerika juga akan mengalami dampaknya juga. Jadi saya yakini dan percaya bahwa memang dalam tahun ini, pada tanggal nanti, perdebatan sengit antara dua kubu Partai Republik dan Demokrat itu memang akan terjadi. Tetapi undang-undang ini untuk batas plafon dinaikin, karena memang itu aturan itu harus ditangguhkan ya. Harus dirubah aturan bahwa tidak ada lagi kenaikan batas plafon untuk tahun ini. Yang ada di tahun depan harus ditangguhkan, harus dinaikin, karena negara Amerika itu dalam bahaya setelah 15 Desember 2021. Tapi saya yakin dan percaya pasti akan disetujui, karena kalau misalnya jika di voting pun pasti tetap menang Partai Demokrat, partai presidennya Joe Biden. Jadi ini pasti tahun ini pasti batas debt ceiling plafon kredit itu pasti dinaikin. Tapi masalah ini tidak selesai. Masalah default ini, gagal bayar ini akan berlanjut di tahun-tahun depan. Jadi tahun depan pemerintah Amerika Serikat juga pasti menghadapi masalah yang sama. Pasti pemerintah Amerika Serikat juga setiap berapa harus membayar utang-utangnya, membayar pinjaman, bunga pinjamannya itu tetap, dan juga membiayai operasional pemerintahnya. Karena sekarang aja setelah tanggal 15 sudah tidak mampu untuk membayar operasional pemerintahnya. Jadi harus undang-undang ini harus ditangguhkan dan mereka harus berutang kembali. Ya. Jadi supaya diketahui bahwa Amerika tetap berutang. Amerika adalah negara penghutang terbesar di dunia. Jika Amerika berutang, maka ekonomi dunia berhenti. Karena Amerika harus berutang supaya ekonomi itu berjalan terus. Ya.
Oke, jadi yang saya mau katakan di sini adalah bahaya kehancuran ekonomi dunia itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda sekarang. Jadi tanda-tandanya itu tidak lain adalah yang di video saya sebelumnya, yaitu tentang masalah kredit juga, masalah gagal bayar, masalah default juga. Jadi masalah default hutang-hutang swasta, hutang-hutang dari pengembang, developer properti terbesar dan beberapa developer properti di China ya tentang default gagal bayarnya karena ekonomi yang stagflasi, kemampuan untuk membeli properti itu menurun ya. Masyarakat sudah tidak punya daya beli untuk membeli, harga properti itu pasti turun ya, pastikan income yang mereka dapatkan juga sedikit ya. Ini pasti akan mengalami gagal bayar, itu tidak akan berhenti. Dan tahun depan pasti ada berita lagi bahwa mereka tidak bisa membayar kupon yield obligasinya. Itulah utang swasta. Dan di Amerika yang jadi tanda-tanda kehancuran ekonomi dunia di tahun depan yaitu masalah gagal bayar hutang pemerintah. Dan saya yakin percaya kemungkinan masalah ini memang tidak yang sekarang didesak oleh Janet Yellen untuk DPR merubah itu aturan penangguhan yang mereka katakan bahwa yang sudah dibuat yang mengatakan bahwa tahun ini tidak ada kenaikan batas plafon kredit pinjaman pemerintah itu. Seperti bulan Oktober kemarin memang disetujui kenaikan, tetapi itu hanya sebagian dan tidak semuanya. Dan aku percaya dan saya percaya bulan Desember ini juga walaupun itu disetujui pun mendapat pertentangan sengit dari Partai Republik, dan itu tidak semuanya, hanya sebagian, dan kenaikan itu hanya sebagian dan tidak semuanya plafon kredit itu. Dan ini masalah ini berarti akan berlanjut di tahun depan, di tahun 2022, dan disitulah akan terjadi masalah besar, masalah gagal bayar, dan inilah yang membuat berita besar nanti. Dan nanti kita saksikan nanti pada itu akan puncak-puncaknya itu pada bulan Maret 2022. Kembali lagi saya katakan bahwa Maret 2022 akan terjadi kehancuran ekonomi dunia. Mungkin dari isu-isu yang sudah ada sekarang ini. Berita-berita yang sudah ada sekarang ini tentang dua-duanya, tentang gagal bayar hutang swasta dan gagal bayar hutang pemerintah di Amerika Serikat. Dan inilah yang menyebabkan kehancuran, menyebabkan pasar keuangan akan ambruk, akan anjlok, bursa saham dunia akan anjlok karena muncul ketidakpercayaan kepada pemerintah Amerika. Oke, sampai di sini video saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi Anda, menambah referensi Anda dalam trading saham maupun berinvestasi. Terima kasih, jangan lupa silakan Anda yang belum subscribe, Anda subscribe channel YouTube di bawah ini dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa berlangganan atau Anda bisa dapatkan notifikasi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa Anda subscribe. Terima kasih.